Semangat pagi sahabat edukasi. Semoga hari ini adalah hari yang terbaik dan sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan yang prima, keberlimpahan rizki, kebahagiaan dan juga kesejahteraan sepanjang masa. Baik sahabat, saya lanjutkan untuk membacakan buku The Handbook of Affirmation di bab yang pertama. Why Handbook of Affirmation? Why Handbook of Affirmation? Seharusnya saya tidak perlu menulis buku Handbook of Affirmation ini. Akan lebih menyenangkan kalau saya pergi menemui Nabi Yusuf alaihi salam di istananya, di atas sana, dan mewawancarainya 4 mata. Lalu laporannya saya muat pada koran nasional atau lokal, atau saya buat menjadi satu judul buku tersendiri. Tidak lupa saya akan ceritakan pada Anda soal seberapa tampan Nabi Yusuf. Lalu secantik apa, secantik siapa Julaiha itu? Apakah kecantikan Julaiha hampir sama dengan artis Syahrini atau Ayu Ting Ting? Saya juga tidak akan lupa menuliskan kosmetik yang dipakai Julaiha, atau apa olahraga kesukaan Yusuf. Saya pikir orang-orang akan lebih tertarik jika saya menulis buku tentang Yusuf daripada buku ini. Anda pasti lebih menginginkan buku yang seperti itu daripada yang ini. Lalu kenapa saya menuliskan buku ini? Kenyataan bahwa banyak orang saat ini belum mengetahui bagaimana menggunakan afirmasi. Padahal afirmasi itu mutlak diperlukan untuk memastikan badan dan pikiran untuk selalu on the track. In line, saya memutar kemudi. Yang ini dulu. Percuma saja saya pergi jauh-jauh mewawancara Yusuf dan pulang untuk menulis bukunya. Tapi orang-orang tidak tahu cara mengendalikan badan dan pikiran untuk selalu on the track, in line, sehingga bisa berprestasi seperti Yusuf atau selalu beruntung seperti Julaiha. Bayangan saya buruk sekali. Jika saya tidak memberitahu lebih dulu orang-orang mengenai pentingnya kata-kata atau afirmasi, maka saya yakin buku tentang Yusuf itu nasibnya tidak akan jauh-jauh berbeda dengan kebanyakan kitab yang diwariskan para nabi lain. Misalnya saja Al-Quran. Jadilah buku ini. Satu contoh sederhana mengapa saat ini orang-orang membutuhkan Handbook of Affirmation, layaknya kendaraan bermotor butuh bensin atau solar. Tadi, waktu mau mengetik bab ini, telepon saya berdering-dering. Saya lirik, kakak saya. Dari dunia yang sangat jauh. Biasanya, kalau bukan dia, saya pasti tidak terima. Assalamualaikum. Dia tanya juga soal buku-buku saya. Saya bilang laris-laris saja dan makin banyak orang yang minat. Saya tidak tahu kenapa begitu. Kamu gimana kabarnya? Masih kurang sehat? Coba beli buku terapi EFT dan seterusnya. Setelah menerima telepon tadi, saya mendapati tubuh saya sudah ada di atas ranjang tidur. Di atas bantal, memeluk guling. Kira-kira sudah 10 menit saya memeluk guling itu. Saya baru ingat, saya tadi baru mau nulis. Masih di atas ranjang. Gairah saya yang tadi sudah penuh untuk menulis, setelah menerima telepon tadi langsung ngedrop. Energi yang tadi sudah full menguap tersedot sinyal HP. Habis. Saya jadi layu lagi. Asal tahu saja, tidak akan ada orang yang beli buku yang gairah penulisnya layu. Bagaimana orang bisa tahu? Ya, ada caranya. Yang begitu-begitu itu, setiap orang bisa tahu dari indera keenamnya. Jadi,
Saya tidak akan pernah nulis dalam keadaan layu. Saya tidak mau. Dulu, biasanya untuk menyirami bunga-bunga gairah saya yang layu, saya tidur. Sudah begitu yang saya lakukan hingga puluhan tahun. Betapa bodohnya saya selama itu. Ada yang salah? Jelas. Cara yang demikian itu tidaklah salah. Teman-teman saya juga banyak yang begitu. Tapi, berapa banyak waktu yang terbuang sia-sia? Di era informasi yang seperti sekarang ini, waktu adalah uang. Waktu adalah mata uang bagi semua negara di dunia ini. Dalam dunia bisnis, waktu adalah segalanya. Pelanggan tidak akan segan-segan lagi untuk mencoret nama sebuah toko jika toko itu membuang waktu pelanggannya jadi sia-sia. Di sekolah juga begitu, apalagi dalam dunia penerbangan. Di kantor juga begitu. Di jalan seperti di Jakarta, terlambat beberapa menit saja itu fatal. Sekedar mengingatkan saja, dunia saat ini sudah beda. Siapa saja orang yang tidak bisa memanfaatkan mata uang, bisa dipastikan orang itu akan banyak mengalami sembelit. Jika sudah begitu, yang tinggal hanyalah penyesalan. Biar tidak larut dalam penyesalan panjang yang merupakan salah satu tipuan setan. Saya harus maafkan kembali diri sendiri. Untuk bisa maju, saya ini semuanya dituntut sempurna untuk waktu yang singkat. Kalau tidak, orang lain akan menggantikan tugas Anda. Makanya, Tuhan menciptakan internet, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Bagaimana saya menyesuaikan keadaan nyata ini dengan kebiasaan mental yang terkadang suka mati-mati dalam? Disinilah afirmasi berkilau. Penting. Bahkan di awal saya bilang pengetahuan mengenai afirmasi itu mutlak. Pada kasus saya tadi, afirmasi saya perlukan untuk mendorong diri saya biar segera ke atas. Nyatanya memang begitu. Setelah saya afirmasi, gairah saya langsung penuh lagi. Saya berlari-lari ke atas. Gairah saya sudah strong lagi untuk menulis. Afirmasinya bagaimana? Sebentar lagi Anda akan tahu. Unik, paten, hasil kreasi saya sendiri. Apakah hanya begitu manfaat afirmasi? Afirmasi bisa dipakai untuk melepaskan semua hal yang membebani pikiran dan bisa juga untuk melepaskan semua emosi yang terjebak dalam tubuh. Afirmasi bisa Anda pakai untuk memperkuat gambaran mental soal benda yang Anda inginkan. Afirmasi saya butuhkan untuk membuat atau memperkuat mental money magnet. Afirmasi bisa memperkuat gambaran mental dunia yang Anda ingin jalani. Bidang olahraga selalu butuh afirmasi. Bidang pendidikan apalagi, organisasi, keluarga, bahkan dalam buku terapi EFT yang saya tulis bersama Profesor Dr. Sugeng Juwono Mardihusodo, DAP dan EMSC. Di sana kami sudah menuliskan afirmasi yang paling kreatif untuk penyembuhan. Hasilnya paten, sama dan bahkan lebih cepat dari obat. Untuk permulaan, saya kira pikiran Anda sudah bisa menangkap gambaran soal afirmasi dan segala manfaatnya yang ampuh. Mari lihat bagaimana afirmasi Bill Gates untuk menarik lebih banyak uang setiap harinya.